yang kita tebak. Merdeka atau mati. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1948. Dengan suara lantang dan pekikan Allahu Akbar, ia berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan Inggris yang ingin menjajah kembali Indonesia. Namun, siapa sangka pahlawan yang berjasa besar ini pernah dipenjara oleh Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Simak terus kisahnya dalam video ini. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda. Pada awal-awal masa Orde Baru, Bung Tomo sempat mendukung pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno. Ia turut berpartisipasi dalam unjuk rasa mahasiswa yang menolak komunisme di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Bung Tomo mulai kecewa dengan kebijakan-kebijakan Soeharto yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat, melainkan menguntungkan konglomerat dan investor asing. Bung Tomo tidak segan-segan menyuarakan kritiknya terhadap Soeharto dan istri, Tien Soeharto, melalui pidato-pidato yang disiarkan di radio. Salah satu hal yang menjadi sasaran kritiknya adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang diinisiasi oleh Ibu Tien. Bung Tomo mendapatkan informasi bahwa Siti Hartina meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk pembangunan TMII. Bung Tomo menilai hal ini bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Bung Tomo juga mengkritik peran asisten pribadi Soeharto yaitu Ali Murtopo dan Sujono Humardani yang dianggapnya sebagai orang-orang yang berkuasa di balik layar. Ia juga mengancam praktik cukongisme yang melibatkan keluarga Soeharto dan pengusaha non-pribumi. Pada tahun 1972, majalah Panji Masyarakat memuat wawancara dengan Bung Tomo dengan judul Bung Tomo Menggugat, Pengorbanan Pahlawan Kemerdekaan dan Semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Dalam wawancara tersebut, Bung Tomo menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Orde Baru. Kritik-kritik Bung Tomo tentu saja tidak disukai oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Pada 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya Pondok Gede. Selama di penjara, ia ditemani oleh Ismail Suni, seorang pakar hukum tata negara yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru. Istri Bung Tomo, Sulistina, tidak tinggal diam melihat suaminya diperlakukan secara tidak adil. Ia mengirim surat protes kepada Soeharto pada 6 Juli 1978. Dalam surat tersebut, Sulistina menulis bahwa orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan negara tidak mungkin mengkhianati bangsanya sendiri. Sulistina juga meminta agar suaminya dibebaskan dan diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Seperti diketahui, Bung Tomo memang telah berjuang mati-matian untuk Indonesia. Di samping keterlibatan langsung, pekikan pidatonya senantiasa menggambarkan kemarahannya ketika negara direbut penjajah. Khasnya, ia selalu mengakhiri pidato dengan kata gahar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disiarkan di radio-radio pada masa itu. Telah mendekam selama 1 tahun di penjara, Bung Tomo akhirnya dibebaskan oleh Soeharto pada tahun 1979. Namun ia tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap lokal terhadap pemerintahan Orde Baru. Ia lebih memilih untuk fokus pada bisnis percetakannya dan kegiatan sosialnya. Sekeluarnya dari penjara, Bung Tomo langsung menunjukkan rasa cintanya pada Sulistina. Bahkan menurutnya, ia langsung dipeluk dan digendong di depan umum di kantor kejaksaan. Dalam buku Romantisme Bung Tomo, kumpulan surat dan dokumen pribadi pejuang revolusi kemerdekaan 2006, sosok kelahiran 3 Oktober 1920 itu menganggap penangkapannya sebagai resiko perjuangan. Resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik angkatan 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia ikut mendirikannya. Ia tidak mendendam. Untuk semua itu, untuk tanah air, tiada pengorbanan yang terlalu besar. Itu
itulah pendirian saya, kata Bung Tomo di buku itu. Kepada Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dan Jaksa Agung Ali Said, Bung Tomo pernah menulis surat terkait penahanannya. Ia berjanji bila keluar dari tempat dirinya ditahan, baik bila dibebaskan sama sekali atau dalam status tahanan luar, saya tidak akan berbicara lagi mengenai hal-hal yang sensitif dan dapat memperkeruh suasana, misalnya perihal Presiden RI sekarang ini. Sekeluarnya dari penjara setahun kemudian, Bung Tomo lebih mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi. Jenazahnya kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Ngagel, Surabaya. Peristiwa wafatnya Bung Tomo pada 7 Oktober 1981 ini pun menyisakan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia karena kehilangan salah satu sosok inspiratif yang penuh dengan semangat. Meskipun begitu, Bung Tomo mendapatkan gelar pahlawan dari pemerintah pada 9 November 2007 setelah didesak oleh Gerakan Pemuda Ansor dan fraksi Partai Golkar. Gelar ini pun patut disematkan pada sosok Bung Tomo melihat berbagai upaya perjuangan yang dilakukannya untuk membela negara dan bangsa Indonesia. Bukan hanya itu, kini semangatnya masih terus diingat dan diabadikan di Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Dengan semangat ini diharapkan kaum pemuda Indonesia bisa meneruskan perjuangannya untuk menjadi bangsa yang cerdas, beradab, dan berbudi luhur. Mengungkap peristiwa dari perspektif berbeda.